Ada apa di bulan Sya'ban ini hadirin? Banyak sekali hadirin peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk diantaranya ulama mengatakan bulan Sya'ban ini dianjurkan kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat paham nggih? Ngertos nggih? Alhamdulillah. Kenapa kita dianjurkan sholawat di bulan ini? Sebab hadirin, bulan ini adalah bulan turunnya ayat perintah tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Niki ayat sudah sering kita dengar baik di khutbah Jumat ataupun yang lain, dan ayat ini diriwayatkan turunnya di bulan Sya'ban. Ini ayat tentang perintah sholawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, mereka bersholawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perintah Allah. Coba perhatikan baik-baik hadirin, perhatikan baik-baik. Sebelum Allah memerintahkan sholawat kepada kita, terlebih dahulu Allah dan malaikatnya memproklamirkan bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat, baru diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kalau kode taken, kira-kira ketika Allah perintahkan kita sholat 5 waktu, kira-kira Gusti Allah sholat napa mboten? Gusti Allah sholat 5 waktu napa mboten? Ayo jawabnya keter. Ya pasti mboten lah. Sholat kan menyembah Allah. Gusti Allah sholat menyembah paring sinten? Enggak mungkin, mustahil. Allah yang berhak untuk disembah. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah tidak. Ketika perintahkan haji, Allah tidak. Giliran Allah perintahkan sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah menyatakan dirinya, menyatakan bahwa malaikat-malaikatnya bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mulanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Banyak orang yang sukses urusan dunianya, urusan akhiratnya karena sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti ketemu kiai sepuh, kiai sudah tua, kemudian ngomong sama saya, Bib, anggone bahasa Tegal, Bib, dong yakin sing temenanan, yakin pripun kiai? Nek wonten tiyang sing cangkeme komat kamit maca sholawat, terutama sholawat rahmat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau sampai ada orang yang mulutnya komat kamit baca sholawat rahmat, saya yakin seyakin-yakinnya kalau orang itu punya hajat, punya keinginan, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai yakin, luar biasa. Nek sampai tiang sing cangkeme komat kamit maca sholawat kok punya hajat nggak dikabulkan sama Allah, diduni raine nyong, diduni raine. Maksudnya raine kiai ini, kayak jenengan mendelike kepengin duni raine nyong. Ini kiainya lagi ngomong sama saya, kalau sampai ada orang yang mulutnya komat kamit baca sholawat kok nggak dikabulkan hajatnya, ludahin muka saya. Saking yakinnya sama sholawat. Saya membaca satu kitab yang dikarang oleh ulama dari kalangan habaib hadirin. Disebutkan di situ orang yang membaca sholawat, kalau orang itu orang kaya maka hartanya akan ditambah berkahnya oleh Allah. Dan kalau orang itu orang miskin, orang fakir, orang yang nggak punya apa-apa, maka akan diberi rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya serem nih hadirin. Nah, diceritakan, ini cerita bukan cerita dongeng atau cerita yang dusta, bukan. Ini cerita kejadian nyata hadirin. Ini ceritane wonten
tiang sing fakir. Ning cara bahasa Tegal ngomong wong sing melarat jirat. Wis melarat jirat. Ning wong Tegal wis ana tambahane berarti melarate nemen. Geseng. Nah, berarti geseng nemen. Yo ya. Pelit. Nah, berarti pelit nemen. Ya, ning ana tambahane berarti nemen wis sudah. Melarat. Lah niki wonten tiyang sing melarat jirat. Orang yang melarat ini ceritanya kalau ada kerjaan ya dia dapat duit, bisa makan. Kalau nggak ada kerjaan ya dia nganggur, nggak bisa makan. Nah satu hari lagi mumet luru kerjaan, ya, nggak taunya jalan-jalan mampir ke masjid. Ini kan masjidnya Masjid Agung ya, Masjid Slawi ini. Kemudian dilalai niki di dalam masjid itu ada pengajian. Ada apa? Pengajian. Nggak taunya kiainya yang ngisi lagi bahas sholawat. Lagi bahas jalannya wong sing melatus daripada nyong mumet luru kerja norololi mending nyong jago ngaji bokat oleh manfaat. Akhirnya duduk dia mendengarkan tentang keutamaan sholat. Kata kiainya ngomong, orang yang sholawat kalau dia orang kaya maka akan diberkahi hartanya. Kalau dia orang miskin maka akan diberikan rezeki secara langsung oleh Allah. Jarane wong melarat wis daripada nyong nganggur lah kasing dikerjakna wis lah nyompan sholawat bae. Nyompan sholawat keluar dari masjid dia sholawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sambil cari-cari kerja muter tetep orolih kerja. Akhirnya dia pulang sambil qomat kamit baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Subhanallah, pas hampir sampai rumah hadirin, dia kesandung karung atau waring. Kesandung dek tiba. Setelah itu pikirnya di dalam karung ini batu hadirin. Ternyata setelah dibuka adalah emas bongkahan. Sekarung emas KB. Sekarung apa? Emas KB. Ya Allah, seneng dia. Dibawa pulang itu emasnya sampai rumah jadi orang yang kaya raya. Alhamdulillah. Berkat napa? Berkat napa? Wis panjenengan nanti pulang dari sini jangan lupa mulutnya qomat kamit baca sholawat bokat kesandung. Kepaduken tak iya ber. Tapi duduk emas. Ya paling boten panjenengan oleh bagian kepaduke kaya gitu. Daripada orang sama sekali. Nggih. Lah niki barokahnya sholawat. Ini cerita bukan cerita dongeng hadirin, cerita kejadian nyata. Dan banyak sekali orang yang sukses ini berkat sholawat. Kalau diceritakan cerita tentang orang yang qabul hajatnya, diterima hajatnya, ditunaikan hajat, itu banyak sekali hadirin. Makanya orang yang banyak membaca sholawat insya Allah di dunia hajatnya terpenuhi, dikabulkan oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Besok di akhirat menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya kepingin memperbanyak sholawat kepadamu. Kira-kira berapa waktu yang harus saya sediakan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi Muhammad? Beliau menjawab, "Masyikta." Terserah kamu wahai sahabat. Kamu mau berapa waktu terserah. Yang penting sholawat. Bagaimana kalau 1/4 waktu saya ya Rasulullah? Masyikta wa in zitta fahuwa khairun lak. Kata Nabi Muhammad, terserah kamu, tapi kalau ditambah itu lebih baik untuk kamu. Kalau begitu setengah ya Rasulullah, masyikta wa in zitta fahuwa khairun lak. Terserah kamu, kalau ditambah lebih baik. Kalau begitu 2/3 waktu saya ya Rasulullah, masyikta, terserah kamu, kalau ditambah lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, semua waktu saya jadikan untuk bersolawat kepadamu. Apa jawaban Nabi Muhammad? Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Kata Rasulullah, kalau begitu Allah akan mencukupi keinginan kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi orang yang banyak sholawat hadirin di dunia akan dicukupi oleh Allah, besok di akhirat akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad.
Iki paling nikmat hadirin, paling nikmat urip teng alam dunia niku nek panjenengan diparingi kecukupan dening Gusti Allah. Nggih napa nggih? Mulane nek wonten tiyang tanglet kali kula Bib pengen dadi wong sugih, ora Habib ora kepengin dadi wong sugih, kepengine dadi wong cukup. Cukup mau tuku mobil 5, cukup mau tuku omah 10, cukup nggo bojo maning. Sing penting cukup. Paling enak hadirin cukup. Panjenengan pengen ini dicukupi oleh Allah, pengen itu dicukupi oleh Allah, pengen tuku sate dilale ana rezekine dan bisa untuk dimakannya. Orang kaya belum tentu merasakan kenikmatan. Nggih nggih. Sugih, poret, duit akeh, mobil akeh, mangan sate be ora wani. Ana blewong sing kaya kowe. Akeh. Nggih napa nggih? Ya artinya paling enak dikasih kecukupan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kelolaan panjenengan sedaya diparingi kecukupan dening Allah Subhanahu, dan besok di akhirat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa. Artinya apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah berkah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dan masih banyak kemuliaan-kemuliaan yang lain hadirin. Di antaranya di bulan Sya'ban ini kiblat umat Islam saat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi zaman dahulu, zaman Nabi, kiblatnya umat Islam itu pernah ke arah Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari, ya kurang lebih berarti setahun setengah umat Islam kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kiblat pindah ke Masjidil Haram. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai detik ini umat Islam kiblatnya ke Ka'bah Al-Musyarrafah, ke Masjidil Haram. Ini terjadi di bulan Sya'ban. Begitu pula ada peristiwa Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Nabi Muhammad membelah bulan, itu pun terjadi di bulan Sya'ban. Terbelah bulannya ini hadirin. Kemudian di dalam bulan nisfu Sya'ban ini juga terdapat satu malam yang namanya malam nisfu Sya'ban, yang mana apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah nanti malam hadirin. Makanya persiapkan diri nanti malam, monggo panjenengan berdoa kepada Allah, lek-lekan go zikir, untuk zikir, ibadah dan berdoa kepada Allah. Sebab di malam ini, nanti malam, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya khamsun layali la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa-doa kita. Yang pertama malam 1 Rajab, sudah kita lewati kemarin. Yang kedua walailatun nisfi min Sya'ban. Yang kedua malam nisfu Sya'ban, nanti malam tidak akan ditolak doa kita. Yang ketiga walailatul Jum'ah. Yang ketiga adalah malam Jumat. Yang keempat malam Idul Fitri. Yang kelima malam Idul Adha. Maka 5 malam ini doa kita tidak ditolak sama Allah. Maka persiapkan diri kita mulai maghrib sampai subuh, pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Hajat dunia, hajat akhirat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Allahumma. Silahkan panjenengan berdoa. Mau doa urusan dunia silahkan, mau doa urusan akhirat monggo. Yang penting minta sama Allah. Tugas kita hadirin hanya berdoa. Urusan dikabulkan ataupun tidak dikabulkan niku urusane Gusti Allah. Tugasnya kula lan panjenengan mung donga maring Gusti Allah. Makanya kalau doa itu jangan maksa Gusti Allah, aja maksa Gusti Allah. Kadang-kadang ana wong donga karo maksa. Ya Allah, nyong butuh duit 10 juta ya Allah. Tolong besiki dina Senin jam 10 esuk wis ana nang mejane nyong ya Allah. Ndonga maksa. Apa maning sing bujang sing kepengin kawin, ya Allah, nyong pengen kawin ya Allah. Luruna bojo sing ayu, sing matane biru.
sing seksi, sing wong tuane sugih, lu bare jam kabul wong tuane mati ya Allah dadi nyongoli warisan. Wong donga ngatur. Doa itu yang bagus adalah pasrah sama Allah. Wis pandimain apa mau dikasih apa silahkan. Yang penting kata ulama, kalau berdoa minta urusan dunia niku panjenengan diembel-embeli, ditambahi kalimat ma'al afiyah. Ya Allah, saya mohon kesehatan disertai afiat. Ya Allah, saya pengen mobil disertai afiat. Ya Allah, saya pengen rumah bagus disertai afiat. Ya Allah, pengen bojo sing ayu ma'al afiat disertai afiat. Apa? Jadi harta dunia yang kita dapatkan insya Allah membawa manfaat untuk kita. Tapi nek panjenengan asal-asalan jaluk ya Allah minta mobil, dimin mobil ora suwe tabrakan. Naudzubillahi min. Ya Allah nyeluk bojo sing ayu ora dimen afiah. Ayu tok tapi akhlake mboten apik. Naudzubillahi min. Ya Allah nyeluk omah sing apik, ujug-ujuge ambruk. Naudzubillahi min. Ma'al afiah disertai dengan sebab kalau kita minta dunia kemudian enggak disertai afiah, yang dikhawatirkan dunianya justru menjerumuskan kita semua. Naudzubillahi min. Riyen teng zamane ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad niki wonten tiyang sing melarat jirat, melarat maning nggih. Melarat jirat. Jadi saking melarate niki mangane sadina kur sapisan tok. Melarat-melarate wong Tegal ana beli sing mangane sadina sapisan tok. Nah, paling sacuil ping 3. Nggih. Biasanya ta ping 5, ping 10. Niki paling melarat mungkin 3 kali. Ini saking melaratnya sehari kadang makan, sehari enggak. Akhirnya dheweke njaluk donga maring Gusti Allah, ya Allah, saya makannya sehari cuma sekali, kadang-kadang enggak makan ya Allah. Tolong saya kepengin makan sehari 3 kali ya Allah, sehari 2 kali atau 3 kali ya Allah, donga maring Gusti Allah. Cuma enggak dikasih tambahan ma'al afiyah. Doanya dikabulkan doanya. Dikabulkan sama Allah. Cuman sebelum dikabulkan orang ini punya masalah berurusan dengan pengadilan, akhirnya diputus pengadilan masuk penjara. Lah barang nang jero penjara oleh mangan sadina ping 3. Pengen boten sing kaya kowe. Ya ora kepengin mulane ning donga urusan dunia ditambahi ma'al afiyah atau ditambah ma'al lutfi wal afi wal afiyati tamah dan lain sebagainya. Insyaallah doa yang kita panjatkan akan dikabulkan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Di malam nisfu Sya'ban ini hadirin semua makhluk, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni semuanya oleh Allah. Nanti malam ini innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru jami'a khalqihi illa lil musyrikin aw musyahid. Kata Nabi Muhammad, di malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan umatnya, mengawasi hamba-hambanya, lebih mengawasi lagi, lebih diperhatikan lagi, dan mengampuni semua hamba-hambanya kecuali mereka yang musyrik, yang menyekutukan Allah, dan mereka yang bermusuhan. Naudzubillahi min. Yang musyrik menyekutukan Allah dan yang bermusuhan. Orang musyrik ini hadirin naudzubillahi min dzalik, menganggap ada Tuhan selain Allah, menganggap ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita semua harus yakin, akidah kita mengatakan manfaat atau mudarat semua datangnya dari Allah Subhanahu. Nyong barang nganggo cincin ki wong wadon akeh sing udak-udak nyong. Iya wong akeh utangin udak-udak. Nyong barang nganggo centong ki laris. Padahal yang bikin laris siapa? Pakai cincin nggak apa-apa hadirin, tabarukan sama kiai, sama habib nggak ada masalah. Saya pakai cincin tabarukan sama kiai fulan, sama habib fulan nggak ada masalah. Tapi jangan meyakini cincin ini mendatangkan manfaat atau mudarat. Kadang-kadang mohon maaf orang itu kepenginnya instan. Wong bangun umawi kadang-kadang maringe maaf maringe dukun. Mbah,
Nyompan gawe omah, enake lawangnya madhep endi? Jare mbae madhep ngulon bae aja ngetan, don ngetan kon apes kon. Padahal apesan napa mboten apes niku sing ngatur sinten? Gusti. Akhirnya omah diadep nang ngulon. Sawulan 2 bulan isi apes. Akhirnya ngomong maning, "Mbah, dene ngisi apes bae." Lah kon madhep endi? Madhep ngulon jare bae. Ya wis madhep ngidul bae. Bongkar maning hadirin, lawang madhep ngidul. Ngidul isi apes maning hadirin. Balik maning ngalor terus-terusan. Ya, orang gelem maring Habibmu ning takon maring Habib, "Habib madhep dhuwur bae kaya parabola." Angel. Lah niki hadirin yang dirahmati Allah, hati-hati, musyrik tidak akan diampuni dosanya oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Begitu pula orang yang bermusuhan atau yang menimbulkan permusuhan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Makanya ini adatnya orang-orang dahulu, hadirin, kebiasaannya orang dahulu, sebelum datang nisfu Sya'ban saling memaaf. Bukan hanya lebaran hadirin, tapi sebelum nisfu Sya'ban saling memaafkan. Niki ngapunten, nggih mbok bilih kula ngomong dari awal sampai akhir ada perkataan yang kurang berkenan di hati panjenengan, mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya, nggih Bu nggih. Arane menungsa kadang ngomong niku mboten kontrol, barangkali ada yang enggak cocok, ada yang tersinggung, ada yang ini, mohon dimaafkan. Nanti malam insyaallah nisfu Sya'ban jadi kosong-kosong, tidak ada dosa di antara kita. Tidak ada salah di antara kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak lagi hadirin keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Monggo sekali lagi mulai maghrib sampai subuh kita jadikan malam ini malam untuk beribadah. Kita jadikan malam ini malam untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, malam untuk munajat kepada Allah, malam untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selesai nisfu Sya'ban Allah ampuni dosa-dosa kita, masuk Ramadan kita tambah khusyuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin, yang terakhir niki dijadwal sampai jam berapa? 3 menit lagi. Sampai jam 7:15 niki kata kiainya jam 7:15. Berarti waktu saya tinggal 3 menit lagi. Ini terakhir hadirin, terakhir. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita panjang, sehat afiat. Bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Persiapkan diri kita hadirin untuk memasuki bulan Ramadan. Mohon maaf yang ibu-ibu yang pernah bolong puasanya, yang pernah apa istilahnya, utang puasa, termasuk bapak-bapak yang pernah utang puasa Ramadan tahun kemarin, monggo cepet disaur puasanya. Loh Bib, katanya Ustadz, katanya Kiai, setelah nisfu Sya'ban kita nggak boleh puasa. Ya, khusus yang punya utang puasa wajib mengqadha, maka boleh untuk puasa, bahkan wajib puasanya. Begitu juga orang yang punya kebiasaan untuk puasa, maka nggak masalah puasa di separuh terakhir bulan Sya'ban. Atau mungkin yang menyambung puasanya sebelum nisfu Sya'ban ya sampai separuh terakhir bulan Sya'ban, maka boleh berpuasa. Apalagi yang punya utang puasa wajib mengqadha puasanya. Kalau sampai panjenengan nggak mengqadha puasanya sampai Ramadan, ya, sudah masuk Ramadan berikutnya, maka setelah Ramadan tahun berikutnya di samping nyaur puasa tetap panjenengan harus bayar fidyah. Yang 1 hari 1 mud beras. 1 mud berapa on? Kurang lebih 7 on. Pan digenepi sekilo ya kena. Yang penting 6,75 on atau sekitar 7 on. 1 hari 1 mud. 1 hari puasa meninggalkan puasa itu bayar 1 mud atau 7 on dan tetap menyaur atau melunasi puasanya. Ya, di samping lunasi ya bayar fidyah. Kemudian hadirin yang paling penting juga sebelum masuk bulan Ramadan pelajari kembali fikih tentang puasa. Aja nganti panjenengan wis manjing puasa Ramadan tembe takon Pak Kiai, hukumnya ngelek itu apa? Kowe takonnya sadurunge puasa. Sampeyan wis ngelek itu ping pirang-pirang tembe takon. Atau mungkin ini tanya kadang-kadang terlambat. Bib, kenapa? Saya semalam hubungan badan sama istri. Terus keturun ora sahur. Terus nyontangi jam 8. Puasa boleh Bib? Ya tetap puasa. Lah nyong wis kadung mangan Bib. Lah kon wis mangan takon.
Ini yang seperti ini tanyanya sebelum Insya Allah di Masjid Agung banyak kiai yang mumpuni, banyak ustadz yang mumpuni. Monggo silahkan bertanya kepada mereka yang ahli tentang hukum-hukum puasa atau yang berkaitan dengan puasa Ramadan ataupun ibadah Ramadan yang lain, sehingga kita masuk bulan Ramadan kita benar-benar mempersiapkan diri secara dohir maupun batin, sehingga puasa dan ibadah-ibadah yang lain sah secara syariat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua, baik yang hadir di masjid ini maupun yang melihat dan mendengarkan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan semua mendapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.